Junk food atau bahasa kasarnya makanan sampah adalah makanan yang memiliki kandungan nutrisi yang rendah dan sedikit gizi. Selain itu, junk food juga memiliki kadar lemak yang tinggi serta tidak baik untuk kesehatan manusia. Ada yang bilang bahwa setiap tim dari Taobao Mall, disingkat Tmall, pergi ke Meksiko guna membeli barang, selalu dikelilingi oleh selusin polisi dan geng pengawal. Menurut Anda apa yang mereka beli? Alpukat geng-geng setempat di Meksiko telah berganti profesi. Buah alpukat laris manis dijual bagaikan memungut pundi-pundi uang. Jadi maukah Anda investasikan sedikit modal? Kita jual alpukat bersama. Ya, buah alpukat telah menjadi barang rebutan. Dalam 18 tahun, Tmall bisa menjual 100.000 buah alpukat hanya dalam tempo 1 jam. Penjualan alpukat di Tiongkok telah melonjak 20.000 kali dalam 8 tahun terakhir. Mengapa buah alpukat junk food atau makanan sampah yang tidak dikonsumsi siapapun pada 30 tahun silam ini tiba-tiba saja menjadi buah sehat di seantero dunia? Hari ini Mata Ketiga akan mengupas sejenak kisah di baliknya. Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, subscribe, dan share ya. 1991, New York, Amerika Serikat. Kita kilas balik sejenak ke tahun 1991 silam. Ada sekelompok pemuda masuk ke gedung perkantoran paling makmur di New York. Mereka datang dari California dan ingin segera bertemu dengan Hal Newton, firma hubungan masyarakat yang berkantor pusat di New York City, Amerika Serikat. Kawanan pemuda ini bilang bahwa para ahli gizi menyebarkan desas-desus. Buah kami penuh dengan lemak, seperti ayam goreng dan daging berlemak yang merupakan junk food atau makanan sampah yang menyebabkan obesitas. Buah yang dimaksud para pemuda itu adalah alpukat. Alpukat sangat populer pada tahun 1990. Saat itu, rata-rata orang Amerika mengkonsumsi sekitar 500 gram alpukat setiap tahun. Tapi tiba-tiba alpukat dikeluarkan dari kategori makanan sehat oleh Food and Drug Administration Amerika Serikat. Kawanan pemuda yang ke Hal Newton ini adalah perwakilan dari Komisi Alpukat California. Mereka berharap Hal Newton atau firma hubungan masyarakat Amerika Serikat dapat memberikan rencana pemasaran untuk membalikan keadaan. 2 jam kemudian, para pemuda atau wakil dari Komisi Alpukat California keluar dari kantor dengan penuh percaya diri. Dalam 20 tahun ke depan, citra alpukat pun melambung tinggi. Sampai pada tahun 2015, alpukat menjadi makanan label kesehatan, mode populer di dunia dan semua kemewahan disematkan padanya. Iklan alpukat berdurasi 30 detik di Super Bowl yang dikenal sebagai gala festival musim semi Amerika Serikat menghabiskan biaya $4,5 juta Amerika Serikat. Namun pada hari yang sama, sebanyak 52,5 juta kilogram alpukat terjual di Amerika Serikat pada saat itu. Ada yang bilang bahwa alpukat adalah penipuan pemasaran yang dikemas dengan cermat oleh Hal Newton atau firma humas Amerika Serikat. Lalu sebenarnya apa yang dilakukan Hal Newton terhadap alpukat selama 2 jam pembicaraan itu di tahun 1991 ketika itu? Kita kilas balik sejenak cerita di baliknya ini. 10.000 tahun yang lalu. Dahulu kala, atau 10.000 tahun silam, manusia yang tiba di benua Amerika belum pernah melihat begitu banyak binatang berukuran besar dan bodoh, dan begitu banyak buah yang besar dan lezat. Ini bagaikan surga bagi para pemburu, kecuali salah satu dari buah-buahan berwarna hijau. Buah-buahan lainnya terasa asam bercampur manis, menggoda semua jenis binatang untuk menyantapnya. Setelah makan, benih dalam buah akan tinggal beberapa waktu di dalam perut kawanan binatang, dan ketika benih itu dikeluarkan melalui kotoran mereka, maka tanaman ini pun telah selesai disemai. Tapi kali ini manusia menemukan buah berwarna hijau ini rasanya tidak asam atau manis, cita rasanya aneh saat dikunyah, dan kulitnya beracun, tidak enak sama sekali.
Hanya kungkang tanah yang kaku dan bodoh yang sering memakan buah jenis ini langsung ditelan begitu saja dan banyak minyak di mana-mana. Selama beberapa ribu tahun berikutnya, semua jenis hewan besar dan bodoh juga sudah habis dimakan oleh manusia. Buah-buahan besar yang mengandalkan kawanan hewan besar ini untuk menyebarkan benihnya pun semakin berkurang, sedangkan populasi manusia semakin meningkat. Selanjutnya harus mencari sesuatu untuk mengisi perut, bukan? Jadi, apa yang harus dilakukan? Ilmuwan mengatakan bahwa dalam kondisi seperti itu mungkin telah terjadi seperti berikut ini. Melacak kungkang tanah. Para pemburu dengan mudah melacak seekor kungkang tanah, tetapi mereka enggan membunuhnya. Mereka mengikuti makhluk itu dengan maksud mencoba menemukan lebih banyak kungkang tanah lainnya. Setelah beberapa hari, mereka menemukan kungkang tanah itu tidak memiliki kaum lagi. Makhluk itu terus mencari buah alpukat. Melihat itu, para pemburu pun tidak tahan lagi untuk membunuhnya. Pada saat itu, seorang syaman yakni semacam dukun dari suku itu muncul dan seakan mendapat petunjuk dewa dari makhluk itu. Sang syaman pun mulai menari. Syaman dalam ritual ini memberitahu kaumnya bahwa dewa telah mengatakan tidak ada kungkang tanah lagi di hutan. Suku itu harus mencari makanan baru. Buah berminyak ini dikupas kulitnya, dagingnya dihancur lumatkan, dan dicampur dengan benih buah berwarna emas yang tumbuh di bawah gunung. Inilah makanan baru yang dianugerahkan dewa kepada kita, kata syaman kepada sukunya. Benih buah berwarna kuning emas ini adalah jagung, dan buah berminyak itu adalah alpukat. Kisah ini adalah revolusi pertanian yang terjadi di benua Amerika dalam imajinasi para ilmuwan. Para ilmuwan mengatakan bahwa pemburu primitif memilih gandum dan kambing di benua Eropa dan menyelesaikan revolusi pertanian. Sementara para pemburu di hutan benua Amerika memilih jagung dan alpukat dan juga telah menyelesaikan revolusi pertanian. Awalnya alpukat akan punah bersama dengan hewan-hewan besar itu. Untungnya syaman prasejarah memberitahu bahwa buah itu harus dicampur dengan tepung jagung, tidak boleh dimakan mentah. Jadi buah alpukat pun lolos dari kepunahan dan menjadi tanaman yang ditanam oleh penduduk benua Amerika. Di benua Amerika, buah itu menjadi ternak seperti sapi dan domba, menyediakan sumber lemak yang melimpah. Sampai di era peradaban suku Maya, dan entah ahli pemasaran suku bangsa Maya mana yang mengatakan, coba kalian lihat alpukat ini tumbuh bertumpuk, sangat mirip dengan telur ular piton raksasa. Oleh karena itu, konsumsi alpukat untuk menguatkan stamina kejantanan. Kemudian alpukat berada di urutan kedua sebagai buah pusaka setelah jagung yang disembah oleh semua suku bangsa Maya. Setelah itu populasi suku bangsa Maya mulai meledak dan memasuki era kekaisaran Aztec. Meskipun kita tidak tahu apa yang disebut alpukat dalam bahasa Maya, namun buah itu disebut ahuacat yang berarti testis, penghangat bercinta dalam bahasa suku Aztec. Adapun mengenai apakah puluhan juta orang suku Maya Aztec terkait dengan efek ajaib dari buah penghangat dalam bercinta, hal ini sulit kita pastikan dari sisi biologis. Tetapi Konfusius pernah berkata bahwa buah ini meningkatkan gairah dalam bercinta. Alpukat kaya akan lemak, cukup konsumsi satu buah alpukat, Anda tidak akan merasa lapar sepanjang hari. Tampaknya memang benar apa yang dikatakan Konfusius. Kedatangan bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol datang 200 tahun kemudian. Kelompok penakluk pertama tertarik pada emas, semuanya diangkut kembali ke Eropa. Kelompok penakluk kedua tertarik pada kentang dan mengangkutnya kembali untuk mengisi perut seluruh Eropa. Kelompok penakluk ketiga tertarik pada jagung, labu, kacang tanah, dan kuaci. Buah-buahan Amerika Selatan yang menarik dan berproduksi tinggi ini dengan cepat meledakkan populasi dunia. Sementara kelompok penakluk keempat tertarik pada tomat, paprika, dan kokeneal, zat pewarna dari serangga. Bumbu dan sayuran ini juga menciptakan mitos penanaman di dunia luar. Setelah 200 tahun berikutnya, ketika penakluk kelima ingin mengangkut benda pusaka lainnya,
mereka memilih alpukat dan mengatakan bahwa buah ini adalah buah ajaib kedua setelah jagung di benua Amerika. Lihatlah kulitnya yang kasar dan tebal seperti kulit buaya. Lihatlah dagingnya yang licin dan berminyak, bagaikan menyantap daging berlemak, dinamai alligator pear, yakni alpukat benua Amerika. Cukup konsumsi satu buah alpukat, tidak akan merasa lapar sepanjang hari. Namun pada saat itu, orang-orang sama sekali tidak tertarik. Alasannya kulit alpukat beracun dan dapat membunuh kucing dan anjing secara langsung. Meskipun hampir tidak beracun bagi manusia, tetapi tidak ada yang mau mencicipinya. Meskipun ada yang mencoba mencicipinya, mereka akan merasa sangat tidak enak. Sebenarnya mereka sama sekali tidak tahu cara makan alpukat yang benar, sehingga alpukat tidak dilirik sama sekali di benua Amerika sampai 200 tahun kemudian lagi. Tahun 1925, California, Amerika Serikat. Tahun ini seorang tukang pos bernama Rudolf Haas melihat sebuah cerita di sebuah majalah. Dalam gambar yang menyertai cerita, ada selembar uang kertas $100 yang tergantung di atas sebuah pohon alpukat. Menurut cerita, buah yang disebut alpukat ini adalah buah ajaib suku bangsa Maya dan Aztec, yakni buah penghangat dalam bercinta. Ceritanya juga meramalkan bahwa buah ini akan menjadi populer di Amerika Serikat di masa depan. Haas hobi berkebun sejak kecil. Dia mengundurkan diri dari pekerjaannya pada hari kedua setelah melihat cerita ini. Haas menghabiskan 10 tahun waktunya untuk membudidayakan sejenis alpukat yang sempurna dengan cita rasa yang melimpah dan lemak yang cukup. Buahnya bisa matang lebih dari 20 hari setelah dipetik, sangat cocok untuk penyimpanan. Haas juga memberi sebuah nama yang bagus untuk buah ini, yaitu alpukat Haas. Menargetkan pasar kelas atas, alpukat Haas dibanderol dengan harga $1 per gram. Asal tahu saja, $1 Amerika Serikat ketika itu cukup untuk biaya hidup atau makan sehari satu keluarga biasa yang terdiri dari 5. Haas meyakinkan sejumlah koki pribadi dari kalangan Taipan atas, memberitahu mereka cara makan alpukat dengan campuran salad, saus alpukat, roti panggang alpukat dan resep menu lainnya. Cita rasanya mantap. Kemudian alpukat terus disajikan di atas meja orang-orang kaya Amerika. Pada tahun 1980-an, statistik ekonomi Amerika melaporkan penduduk Amerika sangat kaya, dan alpukat yang dinikmati oleh orang-orang kaya juga mulai menjadi incaran publik dan juga mendapatkan reputasi sebagai jungle butter. Komisi Alpukat California juga telah menjadi ekonomi yang sangat kuat. Kemudian sampai pada tahun 1990, mereka mengalami krisis junk food atau bahasa kasarnya makanan sampah, yakni makanan yang memiliki kandungan nutrisi yang rendah dan sedikit gizi. Selain itu, junk food juga memiliki kadar lemak yang tinggi serta tidak baik untuk kesehatan manusia. Pemasaran yang sempurna. Ceritanya kembali ke kantor di awal cerita terkait di atas. Hal Newton atau Firma Hubungan Masyarakat Amerika Serikat mengatakan kepada perwakilan dari Komisi Alpukat California untuk tidak menghindari lemak. Orang-orang mustahil tidak mengonsumsi lemak. Mereka yang berolahraga di gym yang takut alpukat pasti bukan ingin menolak lemak, tetapi menginginkan alasan untuk makan lemak. Cepat beri mereka alasannya, yakni jungle butter, lemak sehat yang mutlak diperlukan untuk melangsingkan badan. Apakah lemak merupakan unsur gizi yang mutlak dibutuhkan tubuh? Apakah lemak alpukat tidak sama dengan lemak ayam goreng? Apakah suku bangsa Maya kuno sehat-sehat saja dengan mengonsumsinya selama ribuan tahun? Coba cari seorang ahli untuk memperdebatkan hal-hal ini. Pertama, beritahu konsumsi teori lemak sehat, kemudian demonstrasikan kepada mereka setengah butir alpukat dalam menu makan sehari. Selain nikmat juga tidak akan terasa lapar. Penuhi diet, pola makan sehat seimbang mereka. Kemudian carilah supermodel, atlet dan fashionista dengan bentuk tubuh super atletis untuk mempromosikannya. Anda ingin langsing, ingin cantik dan selangsing saya.
maka dietlah dengan alpukat. Terakhir, jangan lupa untuk terus menaikkan harga, atau Anda tidak akan mampu membayar biaya Hal Newton atau firma hubungan masyarakat Amerika Serikat yang mahal. Kemudian pada tahun 1992, pembawa acara talk show paling populer di Amerika Serikat, Gordon Elliott Shaw, mengetuk pintu rumah seorang wanita tua di acara itu. Di belakangnya berdiri sesosok master alpukat sambil membawa sekeranjang alpukat. Mereka akan membuatkan sarapan untuk wanita tua itu. Menunya adalah pancake alpukat ala California. Wanita tua itu menikmatinya dengan ceria, dan master alpukat juga menyertakan masker alpukat, mengatakan bahwa alpukat dapat membuat wanita tua itu tampak lebih muda dan cantik. Karena Juni adalah bulan atau musim alpukat California, dalam 20 tahun ke depan, berbagai program TV mulai menampilkan gaya hidup sehat dengan alpukat. Para supermodel dan fashionista di dunia maya semuanya mulai menyantap alpukat dan memakai busana, pakaian gaya alpukat. Apalagi banyak keturunan Amerika sendiri juga suka makan alpukat. Sampai pada tahun 2015, alpukat mencapai puncaknya, keluar dari Amerika Serikat menyebar ke seantero dunia. Tahun 2015, Republik Chili. Pada tahun itu, sekontainer alpukat pertama dari Chili tiba di Tiongkok. Saat itu, Chili menggantikan Mexico City sebagai negara pengekspor alpukat ke Tiongkok. Para pedagang grosir dari Amerika Utara pun tercengang melihatnya. Jika dalam setiap mangkuk sup orang Tionghoa Tiongkok ditambahkan 4 irisan alpukat, maka jumlah produksi dunia tidak akan cukup untuk memenuhinya. Siapapun ingin merebut pasar raksasa Tiongkok. Ada sepenggal cerita bahwa pada tahun 2015 geng terkenal Meksiko, kartel Ksatria Templar, Ksatria Kenisa, disergap oleh pasukan pemerintah. Awalnya geng ini mengendalikan produksi dan penjualan alpukat setempat sepanjang tahun. Mereka bekerja sama dengan polisi, mengatur jaringan monopoli skala besar, memaksa petani lokal untuk menanam buah alpukat, lalu diekspor ke Amerika Serikat. Bisnis ini jauh lebih menguntungkan daripada perdagangan narkoba. Akhirnya pada 2015, pemerintah Meksiko yang ingin menguasai bisnis ini segera memutuskan rantai Knights Templar dan mulai menikmati bisnis ini secara eksklusif. Meskipun ini sepenggal cerita, tetapi dalam beberapa tahun itu, harga per butir alpukat pernah dijual $2 Amerika Serikat. Mata siapapun akan hijau dengan kemampuan mencetak super $2, artinya cepat menghasilkan pundi-pundi dolar. Penggalan cerita itu memang benar adanya. Chili pun gelisah ketika melihat sepak terjang Meksiko dengan hasil alpukatnya. Mereka mulai berteriak-teriak akan meledakkan pegunungan bersalju untuk mengirigasi alpukat. Republik Chili relatif gersang dan kekurangan sumber air, sehingga produksi alpukat tidak dapat meningkat. Sementara tanaman alpukat membutuhkan banyak serapan air. Untuk menghasilkan 500 gram alpukat membutuhkan sekitar 350 liter serapan air. Ini hampir 70 kali lipat dari tanaman tomat, atau dengan kata lain 1 butir alpukat setara dengan membuang 1 bak air mandi. Pada tahun 2015 juga terjadi 2 peristiwa. Pertama, petani kopi di Kenya menebang pohon kopi dan mulai menanam alpukat. Kemudian para peternak di Selandia Baru memangkas habis padang rumput dan mulai menanam alpukat. Faktanya alpukat itu sama dengan nenek moyang benua Amerika mereka. Selama mereka menemukan tempat yang tepat, mereka akan mulai membuahkan hasil yang sangat tinggi. Saat itu banyak pakar lingkungan menghimbau pemerintah untuk menghentikan perilaku tersebut. Kenya relatif gersang, penanaman skala besar ini akan memberi dampak kekeringan yang lebih serius. Misalnya lebih dari 10 tahun setelah budidaya alpukat skala besar di Meksiko, banyak perkebunan meninggalkan sungai kering, sementara masalah geng kriminal dan masalah lingkungan juga belum dapat diatasi untuk menghentikan lonjakan penanaman alpukat. Sampai pada tahun 2019-2020, alpukat yang ditanam 5 tahun lalu di Kenya, Selandia Baru sudah mulai panen dan dipasarkan. Hal ini menyebabkan penurunan harga global yang stabil,
pembeli merasa nyaman dan penjual senang. Semakin banyak orang mulai mencoba mencicipi alpukat, tren alpukat menaklukkan dunia semakin meluas, tetapi masalahnya tetap berkutat di sana. Apakah itu adalah bintang jatuh yang diciptakan oleh mitos pemasaran, atau akankah akan sepenuhnya menaklukkan dunia seperti jagung dan kentang yang populer di benua Amerika? Masing-masing dari kita sebenarnya masih terus melanjutkan cerita ini dari bibir kita. Alpukat premium. Ada yang bilang alpukat terbaik adalah soket dari South Florida. Pertama, produksinya sangat rendah. Permukaannya halus, bijinya besar dan dagingnya halus. Lelehan minyak dan air yang melimpah akan segera berciprat dengan satu belahan pisau. Terlihat seperti kuning telur asin berminyak di antara keluarga alpukat lainnya. Kedua, adalah alpukat lula dari Florida Selatan. Minyaknya tidak begitu banyak, cita rasanya kental. Ketiga adalah alpukat khas. Ini adalah alpukat paling populer di pasaran. Alpukat khas yang asli umumnya memiliki logo seperti ini. Di antaranya khas Avocado Board, Komisi Alpukat California, Asosiasi Importir Alpukat Chili, Asosiasi Importir Alpukat khas Meksiko. Alpukat Selandia Baru yang baru diluncurkan juga merupakan varietas ini. Itulah alpukat yang dimaksud jungle butter. Rasanya selembut mentega, memiliki aroma buah keras yang lembut. Kulitnya akan berubah warna dari hijau tua menjadi ungu tua. Setiap warna sesuai dengan cita rasa yang unik dan cara terbaik mengolahnya. Singkatnya, jenis alpukat ini adalah pilihan terbaik sebagai saus celup, salad, dan berbagai cara populer dalam membuat milkshake. Varietas lainnya termasuk alpukat red. Hanya berbuah di musim panas. Produksinya tidak tinggi, rasanya unik, seperti sup bol. Warna kulitnya sekilas tampak aneh. Konon katanya, penggemar alpukat senior sangat menyukai varietas ini, dan bakon juga merupakan varietas utama alpukat dari California. Alpukat ini awet disimpan dan memiliki cita rasa yang enak saat matang atau lunak. Adalah varietas terbaik dalam membuat milkshake. Begitu juga alpukat guin, atau varietas dari saudaranya alpukat khas. Kulitnya tebal, mudah dikupas dan sangat populer di pasaran. Selain itu juga ada alpukat Pinkerton, varietas utama alpukat Meksiko dan merupakan pesaing kuat alpukat khas. Selain itu juga alpukat Fuerte yang memiliki arti penghangat bercinta dalam bahasa Spanyol. Banyak dari varietas ini tumbuh di Chili. Konon katanya ini adalah produk primer untuk stamina kejantanan yang paling primitif. Varietas lain yang baru dikembangkan adalah alpukat Sarwil dari Australia yang berminyak tinggi dan memiliki cita rasa yang kuat. Ada juga alpukat Jumbo yang juga merupakan varietas Kenya yang baru diluncurkan, penuh cita rasa khas Afrika. Bagi para penggemar senior bisa mencoba varietas alpukat ini. Konon katanya, cukup satu butir tidak akan membuat Anda merasa lapar selama seminggu. Selain itu juga alpukat tanpa biji yang baru dikembangkan, varietas baru yang memenuhi permintaan pasar. Alpukat ini tumbuh di Tiongkok Selatan, Indonesia, Taiwan, dan tempat lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, pecinta alpukat mulai meluncurkan konsep paleo diet, menganjurkan diet seperti orang-orang primitif yang baru menemukan alpukat 10.000 tahun yang lalu kala itu. Konsep ini sangat berpengaruh. Bahan baku seperti alpukat, jagung, daging merah, dan semacamnya lambat laun menjadi standar pola makan sehat di benak setiap orang. Mungkin benua Amerika memang merupakan ladang gen makhluk luar angkasa. Semua jenis tanaman dari sini memiliki fungsi uniknya masing-masing. Nah pemirsa, cukup sekian dulu topik kita tentang alpukat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di episode berikutnya.